Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indayani dari PT IKA 02 2012 akan menjelaskan mengenai resource sharing yang sebagai motivasi utama dalam mengembangkan sistem terdistribusi. Namun terlebih dahulu saya ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya sehingga saya dapat berdiri di sini dan memberikan penjelasan. Baiklah, saya akan membahas mengenai bagaimana World Wide Web dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai referensi yang digunakan, yaitu COU01. Dan saya akan menjelaskan protokol yang mendukung World Wide Web. Baiklah, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari World Wide Web. World Wide Web yaitu suatu ruang informasi yang digunakan oleh suatu pendeteksi global yang dinamakan URL atau disebut pula Uniform Resource Identifier. Fungsinya sebagai pengidentifikasi sumber daya yang berguna dan resource sharing dengan teknologi client server. World Wide Web ini dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server karena World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai referensi COU01. COU01 adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya. Letaknya dekat dengan si peminta data daripada penyedia data aslinya. Hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya lebih mahal untuk diambil, misalnya karena waktu akses yang lama, atau untuk dikomputasi ulang dibandingkan dengan biaya untuk membaca dari cache. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai protokol-protokol yang mendukung World Wide Web. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari protokol tersebut. Protokol adalah yang menentukan komponen dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan real time melalui jaringan berbasis paket. Jaringan tersebut terdiri dari Internet Protocol, Internet Packet Exchange, Local Area Network, Enterprise Network, Metropolitan Area Network, dan Web Area Network. Adapun protokol yang digunakan untuk mendukung World Wide Web adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP ini memberikan dukungan jaringan untuk menghubungkan seluruh tempat dan host, serta mengikuti aturan standar tentang bagaimana komputer berkomunikasi dan bagaimana jaringan-jaringan diinterkoneksikan. Protokol TCP/IP ini mengikuti model konsep 4 layer yang dikenal sebagai model DoD. Model DoD ini terdiri dari Application Transport Internet dan Network Interface. Seperti yang akan saya gambarkan seperti ini. Nah, keempat model layer ini merupakan bagian dari arsitektur protokol TCP/IP. Kemudian, protokol TCP/IP ini memiliki bentuk seperti ini, yang dimana
Paket protokol TCP/IP dikembangkan sebelum model OSI dipublikasikan, sehingga TCP/IP tidak menggunakan model OSI sebagai rujukan. Model TCP/IP hanya terdiri dari 4 layer, sebagaimana yang telah saya gambarkan, yang terdiri dari application, transport, internet, dan network interface. Dan saya akan menjelaskan setiap masing-masing layer tersebut. Yang pertama yang terlihat yaitu application. Application layer ini adalah bagian dari TCP/IP, di mana permintaan data atau service diproses. Lapisan ini disebut juga sebagai lapisan akhir. Disebut pula sebagai lapisan akhir atau biasa disebut user program. Lapisan ini yang menjadi alasan keberadaan lapisan sebelumnya. Lapisan sebelumnya hanya bertugas mengirimkan pesan yang ditujukan untuk lapisan ini. Application layer bukanlah tempat bagi word processor, spreadsheet, internet browser, atau yang lainnya. Akan tetapi, aplikasi yang berjalan pada application layer berinteraksi dengan word processor, spreadsheet, internet browser, atau yang lainnya. Contoh aplikasi populer yang bekerja pada layer ini adalah VTP dan HTTP. Dan kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai transport layer. Transport layer ini menentukan bagaimana host pengirim dan host penerima dalam membentuk sebuah sambungan sebelum kedua host tersebut berkomunikasi, serta seberapa sering kedua host ini akan mengirim acknowledgement dalam sambungan tersebut satu sama lainnya. Transport ini hanya terdiri dari 2 protokol. Yang pertama adalah TCP, kemudian UDP. TCP atau biasa disebut juga Transport Control Protocol bertugas membentuk sambungan, mengirim acknowledgement, dan menjamin terkirimnya data. Sedangkan UDP atau yang biasa kita sebut sebagai User Datagram Protocol dapat membuat transfer data menjadi lebih cepat. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai internet. Internet layer ini dari model TCP/IP berada di antara network interface layer dan transport layer. Berada di antara network interface dan transport interface. Dan kemudian maksud saya berada di antara transport layer dan network interface layer. Dan kemudian internet layer ini berisi protokol yang bertanggung jawab dalam mengalamatkan dan routing paket. Internet layer ini terdiri dari beberapa protokol, di antaranya Internet Protocol IP, Address Resolution Protocol, Internet Control Message Protocol, Internet Group Message Protocol. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan membahas mengenai network interface. Network interface ini adalah model dari TCP/IP yang bertugas untuk menentukan bagaimana sebuah komputer dapat terkoneksi ke dalam suatu jaringan komputer. Hal ini sangat penting karena data harus dikirimkan dari dan ke suatu host melalui sambungan pada suatu jaringan. Dan kemudian protokol yang kedua yang digunakan untuk mendukung World Wide Web yaitu protokol multimedia dan QoS. Pada sistem multimedia terdistribusi, dibutuhkan protokol jaringan yang mengaturnya, di mana kita ketahui semua bahwa jaringan komputer
bahwa jaringan komputer tersebut adalah seperangkat komputer otonom yang secara eksplisit terlihat dan terhubung satu sama lainnya. Kemudian, jaringan komputer tersebut memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah LAN, kedua adalah MAN, dan ketiga adalah WAN. Nah, LAN itu merupakan local area network, jaringan kecepatan tertinggi pada suatu lokal tertentu. Contohnya seperti sekolah, perkantoran, dan sebagainya. Sedangkan Metropolitan Area Network adalah jaringan kecepatan tinggi untuk mode yang terdistribusi dalam jarak jauh, biasanya untuk satu kota atau suatu daerah besar. Sedangkan Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN merupakan komunikasi untuk jarak yang sangat jauh yang meliputi cakupan antar negara. Contohnya itu internet. Kemudian kita akan membahas mengenai wireless network. Wireless network peralatan end user untuk mengakses jaringan dengan menggunakan transmisi radio pendek atau sedang. Wireless WAN, GSM sampai 20 kbps. Kemudian selanjutnya wireless LAN atau MAN, wavelength 2 sampai 11 Mbps sampai 150 meter jaraknya. Kemudian wireless PAN, personal area network, yaitu menggunakan Bluetooth sampai dengan 2 Mbps, jaraknya kurang 10 meter. Kemudian selanjutnya protokol yang akan saya jelaskan yaitu MikroTik protokol. MikroTik protokol ini merupakan sistem operasi yang diperuntukkan sebagai network router. MikroTik router sendiri adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer biasa menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Fitur-fiturnya yaitu seperti net dan routing. Ada pula juga hotspot dan wall dan banyak lagi fitur yang lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai oscillator protokol. Oscillator protokol ini terdiri dari physical data link, kemudian ada pula network, kemudian ada pula transport, kemudian ada juga session, kemudian ada pula presentation, dan ada pula application. Dan kemudian saya akan membahas mengenai Hypertext Transfer Protocol. Nah, Hypertext Transfer Protocol atau biasa kita sebut sebagai HTTP merupakan protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik, yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. Seperti inilah Hypertext Transfer Protocol yang biasa digunakan pula untuk mendukung World Wide Web.
Mungkin seperti inilah materi dari sistem distribusi yang telah saya jelaskan, yang dimana ada 3 pertanyaan dan sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi penikmat video saya sekalian, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.